Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Holfatirius Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah matematika dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Huniati Rasankaradi selaku perwakilan dari kelompok 9. Pada hari ini kelompok 9 berkesempatan untuk membahas materi tentang barisan dan deret bilangan. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Huniati Rasankaradi, dan rekan saya Umi Habibatul Lailiyah. Pada hari ini kelompok 9 akan membahas topik tentang mengidentifikasi pola barisan dan deret, menjelaskan pola bilangan, menjelaskan barisan aritmatika yang akan dibahas oleh rekan saya Umi Habibatul Lailiyah, dan menjelaskan barisan geometri, menjelaskan penerapan barisan aritmatika dalam kehidupan, menjelaskan penerapan barisan geometri dalam kehidupan akan dijelaskan saya sendiri. Baik, saya Umi Habibatul Lailiyah. Di sini saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu tentang mengidentifikasi pola barisan dan deret. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Pola bilangan diartikan sebuah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu dengan bentuk teratur sehingga dapat diperoleh rumus umum untuk menentukan suku ke n dari suatu pola bilangan. Ada beberapa pola bilangan yang harus dipelajari, yaitu A. Pola bilangan ganjil, B. Pola bilangan genap, C. Pola bilangan persegi, D. Pola bilangan segi panjang, E. Pola bilangan segitiga, F. Pola bilangan Fibonacci, dan G. Pola bilangan segitiga Pascal. Selanjutnya yaitu yang kedua, barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu, atau juga diartikan dengan kumpulan objek-objek yang disusun menurut pola tertentu dengan objek pertama dinamakan suku pertama, objek kedua dinamakan suku kedua, objek ketiga dinamakan suku ketiga, dan seterusnya hingga objek ke n. Suku ke n dari suatu barisan ditulis dengan simbol UN. N merupakan bilangan asli. Untuk suku pertama dinyatakan dengan simbol A atau U1. Kemudian, berdasarkan banyaknya suku, barisan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, barisan berhingga, yaitu banyaknya suku-suku tertentu jumlahnya. Yang kedua, barisan tak berhingga, yaitu jika banyaknya suku-suku tak berhingga jumlahnya. Yang ketiga, mengenai deret bilangan. Deret bilangan merupakan jumlah beruntun dari suku-suku suatu barisan bilangan. Berarti deret bilangan dari barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15, dan seterusnya. Misalnya, jika dalam ruang seminar terdapat 7 baris kursi, maka jumlah seluruh kursi dalam ruang seminar tersebut dapat dihitung dengan cara 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15, dan hasilnya adalah 63. Kemudian jika U1, U2, U3 hingga UN merupakan suku-suku suatu barisan, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U hingga UN dinamakan deret, disimbolkan dengan SN. Jadi SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga seterusnya hingga UN. Jadi SN adalah simbolnya yang menjadi rumus.
Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 itu tadi hingga UN. Baik, di poin B ini saya akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur hingga dapat diperoleh rumus umum untuk menentukan suku ke n dari suatu pola bilangan. Ada macam-macam bentuk pola bilangan, yaitu yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu suatu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Rumus dari pola bilangan ganjil ini yaitu ke n sama dengan 2n min 1. Rumus ke n sama dengan 2n min 1. Contoh soalnya yaitu nilai ke-23 dari pola bilangan ganjil, yaitu kita akan menggunakan rumus yang tadi ke n sama dengan 2n min 1. Jadi ke n ini diganti ke 23. Nah, 2n min 1, 2 n nya diganti 23, artinya 2 dikali 23 sama dengan 46. Dan 46 ini nantinya akan dikurangi 1, hasilnya 45. Jadi nilai ke-23 adalah 45. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu suatu pola bilangan yang tersusun dari bilangan-bilangan genap. Contoh dari pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya yaitu ke n sama dengan 2n. Contoh soalnya, tentukan nilai ke-9 dari suatu pola bilangan genap. Nah, kita akan menggunakan rumus yang tadi, ke n sama dengan 2n. Jadi ke n-nya adalah 9 yang ingin diketahui. Jadi 2n, n-nya 9, artinya 2 dikali 9 hasilnya 18. Yaitu jadi nilai ke-9 dari suatu pola bilangan genap yaitu 18. Selanjutnya pada nomor 3, kita membahas pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga yaitu suatu pola bilangan yang tersusun membentuk sebuah pola segitiga. Rumus dari pola bilangan segitiga itu yaitu ke n sama dengan setengah n dalam kurung n ditambah 1. Contoh soalnya ini, dari suatu pola bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya hingga ke 10. Jadi kita akan mencari berapakah pola bilangan segitiga ke 10. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, ke n sama dengan setengah n dalam kurung n ditambah 1. Jadi ke n, n-nya diganti 10, setengah n, n-nya juga diganti 10, n, n-nya 10. Ini 5 dapatnya dari mana? Ini 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, 11-nya ini 10 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi 5 dikali 11 hasilnya 55. Jadi pola bilangan segitiga ke 10 adalah 55. Yang keempat, kita membahas mengenai pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu suatu pola bilangan yang tersusun membentuk pola persegi. Rumusnya ke n sama dengan n kuadrat.
Contoh soalnya. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25. Rumus ke n sama dengan n ke n kuadrat. Jadi cara mengerjakan ini, ke n-nya adalah 12 sama dengan n kuadrat, n-nya diganti 12 kuadrat, artinya 12 kali 12 hasilnya 44. Jadi ke 12 sama dengan 44. Kemudian pola bilangan segi panjang. Pola bilangan segi panjang yaitu suatu pola bilangan yang tersusun membentuk pola segi panjang. Rumusnya yang akan kita gunakan, ke n sama dengan n dalam kurung n tambah 1. Ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Contoh soal, tentukan barisan ke-15 dari pola bilangan persegi panjang berikut. Ini 2, 10, 24, 44 hingga barisan ke-15. Kita menggunakan rumus ini. Ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Jadi ke n-nya 15, ini dimasukkan 15 dalam kurung 15 ditambah 1, 16, jadi 15 dikali 16 hasilnya 240. Jadinya barisan ke-15 dari pola bilangan segi panjang adalah 240. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu pola bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Contoh dari pola bilangan Fibonacci yaitu ini: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56 dan seterusnya. Dan juga di bawahnya ini untuk rumus pola bilangan Fibonacci yaitu rumus ke n sama dengan dalam kurung n dikurangi 1 ditambah dalam kurung n dikurangi 2. Kemudian contohnya, contoh soal. Misal angka awal adalah 4 dan angka awal adalah 4 dan angka 5. Maka barisan ketiga dengan pola bilangan Fibonacci adalah kita disuruh untuk menentukan pada angka di barisan ketiga. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, ke n sama dengan dalam kurung n dikurangi 1 ditambah dalam kurung lagi n dikurangi 2. Jadi ke n-nya 3 n 3 dikurangi 1 hasilnya 2 ditambah 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Maksudnya 2 ditambah 1 ini tidak langsung dijumlahkan, gini caranya. Maka 2 ini artinya bilangan kedua dari pola bilangan Fibonacci. Di soal ini pola bilangannya adalah 4 dan 5. Jadi pola bilangan keduanya adalah 5 dan pola bilangan kesatunya adalah 4. Jadi menghitungnya begini. Bilangan Fibonacci ketiga adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Atau juga kita dapat menggunakan cara seperti ini. Misalnya pola bilangan Fibonacci yang ini: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56. Ini pola barisan ketiga ini diperoleh dari ini: 1 ditambah
diperoleh dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan barisan kelima yakni diperoleh dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal yaitu baris paling atas ditulis satu kotak saja, yaitu 1. Ini 1 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Yang baris kedua, setiap baris dalam segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1 membentuk segitiga 1. Dan jumlah kotak selanjutnya dalam segitiga Pascal ini ditulis di baris kedua sampai ke n adalah hasil penjumlahan 2 bilangan diagonal di atasnya. 2 ini hasil penjumlahan diagonal di atasnya 1 ditambah 1 ini hasilnya 2 atau juga 2 pangkat 1. Dan ini 3 ini hasilnya dari mana ini? 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ini juga 2 ditambah 1 hasilnya 3. Begitu. Jadi kemudian setiap baris akan membentuk simetris ini, membentuk segitiga. Banyak bilangan di setiap barisnya memiliki kelipatan 2 dari jumlah angka baris sebelumnya. 4, 6 memiliki ini rumusnya pola bilangan segitiga Pascal yaitu ke n sama dengan 2n dikurangi 1. Nah ini kan baris ke n, ini baris ke berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke 6, jadi ke 6 sama dengan 2, 6, min 1. Jadi nanti jawabannya 2 pangkat 5. Nah kita di materi berikutnya akan membahas mengenai di poin C ini membahas mengenai menjelaskan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika sering juga disebut dengan barisan hitung yang didefinisikan dengan suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Bilangan tersebut dinamakan pembeda, biasanya disimbolkan dengan D. Jadi pembeda merupakan selisih antara dua suku yang berurutan. Suku pertama barisan aritmatika ditulis U1, sedangkan suku ke n dari suatu barisan bilangan aritmatika disimbolkan dengan UN. Ini pada barisan aritmatika, misalnya perhatikan barisan aritmatika berikut ini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan ini 2, 4, 6, 8 hingga seterusnya. Setiap selisih baris ini yaitu antara dua suku yang berurutan adalah tetap nilainya, yaitu 2. 2 ini diperoleh dari 3 dikurangi 1, 2. Nah, 3 dikurangi 1 kan 2. Dan juga ini 5 dikurangi 3 hasilnya tetap 2. 7 dikurangi 5 hasilnya tetap 2, hingga seterusnya. Kemudian secara umum penulisannya barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, U4 hingga seterusnya hingga UN adalah barisan aritmatika. Apabila U2 dikurangi U1 dikurangi U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, maka
akan diperoleh rumus umum UN dikurangi UN min 1 sama dengan konstanta. Konstanta ini dinamakan pembeda dan dilambangkan dengan B. Berdasarkan uraian tersebut, ciri barisan aritmatika adalah UN sama dengan UN dikurangi 1 sama dengan B. Yang pertama, rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke N suatu barisan bilangan aritmatika di mana N relatif besar, supaya lebih dalam menentukan anggota barisan bilangan aritmatika. Cara untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan aritmatika dengan N sembarang bilangan asli. Rumus N sama dengan ini. Untuk mencari rumus suku ke N menggunakan rumus ini. Rumus UN sama dengan A dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung, kemudian B ini beda yang cara mencarinya seperti tadi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10, 11 dan seterusnya hingga UN sama dengan 224. Tentukan banyaknya suku ke N. Kita diperintahkan untuk mencari banyaknya suku ke N. Penyelesaian yaitu A ini barisan pertama, yaitu B-nya berapa? 2 diperoleh dari 4 dikurangi 2. Caranya yaitu menggunakan rumus UN sama dengan UN dikurangi 1 sama dengan B. Berikut cara mencari pembeda. U2 dikurangi U2 dikurangi 1, U2 dikurangi 1 itu U2 sama dengan 4 dan U1 sama dengan 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2, atau pembeda dari deret aritmatika tersebut ketemu 2. Selanjutnya mencari suku ke N yaitu dengan rumus ini. UN A dalam kurung N dikurangi 1 per kurung B. B-nya tadi sudah diketahui berapa? 2. Maka 224, UN-nya kan sudah diketahui 224. Kita mencari N ini. 2 ditambah 2N dikurangi 2. 2N diperoleh dari mana? Ini N dikali 2 sama dengan 2N. 2 ini diperoleh dari 1 dikali 2. Jadi kan 2 dikurangi 2 habis, dan 2N N-nya dipindah, kemudian 224 dipindah luaskan, kemudian dibagi 2, sini 112. Jadi banyaknya suku ke N adalah 112. Nah, kemudian yang kedua membahas mengenai rumus suku tengah barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika terdapat yang dinamakan suku tengah, yaitu jika terdapat suatu barisan aritmatika yang banyak sukunya ganjil, pasti barisan aritmatika tersebut memiliki suku tengah yang disimbolkan dengan UT, yang akan membagi menjadi 2 bagian barisan yang sama. Dari barisan aritmatika tersebut dapat dicari dengan rumusnya ini. UT sama dengan A ditambah UN diper 2 atau rumus T. N ditambah 1 per 2. Contoh-contoh soalnya. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19 hingga 203. Tentukan suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. A nya berapa? 3. B nya sama dengan 4. UN nya berapa? 203. Jadi UT nya ini rumusnya A plus UN sama diper
sama dengan 206 dibagi 2 sama dengan 103. Jadi nilai suku tengahnya adalah 103. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19 hingga 203 memiliki suku tengah UT hingga 103. Tentukan suku keberapa dari barisan aritmatika tersebut. Penyelesaian UT suku tengah sama dengan berapa? 103. B bedanya berapa? 4. Ini 7 dikurangi 3 4 hanya 3 barisan pertama. UN A hanya berapa? 3. N nya berapa? Masih dicari, kan kita tentukan suku keberapa barisan aritmatika tersebut, kita mencari UN. Jadi ini 4N dikurangi dari 4 dikali N, 4N. Terus 4 dikurangi dari min 4 ini dikurangi dari 4 dikali 1. Dan 203 dipindah. 203 ditambah 4 dikurangi 3 dikurangi 4N sama dengan, ini dipindah luaskan, 3 dan 4 ini dipindah luaskan ke sini sama dengan 4N. Jadi 203 ditambah 4 dikurangi 3 terus 4, kemudian ini 4 nya dipindah luaskan, 204 dibagi 4 sama dengan N, jadi N nya 204 dibagi 4 hasilnya 51, jadi N nya ada 51. Kemudian ini kita menggunakan rumus yang kedua, ini T sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. T sama dengan 51 ditambah 1 sama dengan 2. Nah 52 ini dibagi dari 51 ditambah 1 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi T diperoleh 26. Yang ketiga kita bahas mengenai rumus suku sisipan barisan aritmatika. Apa yang dimaksud dengan rumus sisipan dalam barisan aritmatika? Suku sisipan yaitu, misalnya kita memiliki sebuah barisan aritmatika U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Kemudian diantaranya disisipkan beberapa bilangan, maka akan terbentuk barisan aritmatika baru dengan pembeda B yang baru. Untuk itu, pembeda atau B dari barisan aritmatika tersebut dapat ditentukan dengan rumus B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 per K plus 1 atau B aksen, dan B per K ditambah 1 keterangannya. B aksen beda baru, B beda lama, K banyak sisipan. Contoh suatu barisan aritmatika dengan urutan 4, 10, 16, 22 yang kemudian disisipkan dua buah bilangan. Tentukan pembeda baru dari barisan aritmatika tersebut. Penyelesaian B nya berapa? 6. Ini 10 dikurangi 4 hasilnya 6, dan K nya 2. Ini kemudian disisipkan dua buah, ini dua buah, ini K banyak sisipan. Kita menggunakan rumus yang ini. B aksen U2 dikurangi U1 hasilnya kan B beda. K plus 1, K nya berapa? 2, B nya berapa? 6. Ditulis ini 2 tambah 1 3, jadi 6 tambah 3 hasilnya 2, jadi bedanya adalah 2. Berikut adalah penjelasan pada bagian saya. Menjelaskan barisan geometri. Barisan geometri merupakan susunan bilangan yang memiliki nilai rasio sama antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Barisan geometri terbagi menjadi dua, yaitu barisan geometri turun dan barisan geometri naik. Sebuah barisan geometri dikatakan sebagai barisan geometri naik jika memiliki nilai rasio lebih dari 1 atau R lebih besar daripada 1. Sedangkan barisan geometri turun
dibentuk oleh nilai rasio antara 0 dan 1. 0 lebih kecil daripada rasio lebih kecil daripada 1. Suatu barisan disebut barisan geometri jika memiliki nilai rasio yang sama antar dua suku yang berurutan. Nilai rasio dapat diperoleh dari perbandingan dua suku yang contoh 1. Barisan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Rasio barisan R suku kedua per suku per 1 4 per 2 sama dengan 2. Jika U ke 1, U kedua, U ketiga, titik-titik U suku ke N merupakan susunan suku-suku barisan geometri dengan U suku ke 1 sama dengan A dan R adalah rasio suku ke N. Dinyatakan U suku ke N sama dengan AR pangkat N-1 dengan U suku pertama sama dengan A sama dengan suku pertama. R sama dengan rasio U suku pertama per U suku ke N-1. Jika diketahui suku ke N, M, U suku ke M, dan suku ke N, U suku ke N, maka R, M, min N sama dengan U suku ke M per U suku ke N. Keterangan UN sama dengan suku ke N, UM sama dengan suku ke M, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Contoh kedua, carilah suku ke-8 dari barisan geometri di mana suku pertama adalah 16 dan rasionya adalah 2. Penyelesaian diketahui A pertama atau suku pertama sama dengan 16, rasio sama dengan 2 dan N sama dengan 8. Maka suku kelima sama dengan A pertama R pangkat 8 min 2 sama dengan A1 R pangkat 7 sama dengan 16 dalam kurung 2 pangkat 7 sama dengan 2048. Contoh ketiga, tentukan suku ke-10 dari barisan 1/8, 1/4, 1/2. Penyelesaian. Jika ditanya suku kelima atau suku yang masih kesekian yang masih kecil, mungkin Anda bisa meneruskan barisan geometri tersebut, tapi kalau ditanyakan suku ke-10, ke-50 atau ke-100 akan sangat merepotkan dan lebih baik Anda harus menggunakan rumus barisan geometri dengan R atau rasio sama dengan 1/4 dibagi 1/8 dibagi 1/4 kali 8 sama dengan 2. Rasio dan bertemu atau ketemu rasio dengan sama dengan 2. A sama dengan 1/8, maka suku ke N sama dengan AR pangkat N-1 sama dengan 1/8 kali 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 1/8 2 pangkat 9 sama dengan 2 min 3 pangkat min 3 kali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 6 atau 64. Poin ke E. Penerapan barisan aritmatika dalam kehidupan. Konsep barisan aritmatika banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada speedometer kendaraan. Selain itu, konsep barisan matematika juga dapat digunakan dalam disiplin ilmu lain. Contohnya dalam ilmu fisika digunakan untuk menentukan letak simpul gelombang atau letak perut gelombang dari titik asal getaran. Dalam kegiatan jual beli, barisan aritmatika dapat memudahkan untuk menghitung seperti biaya produksi, modal, pendapatan, jumlah produksi,
dan laba atau rugi. Contoh dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, si Dodit berhasil lulus mengikuti ujian masuk perusahaan properti ternama. Sebagai karyawan baru, mulai 1 Juli 2009, ia menerima uang saku sebesar 1.500.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini akan diberikan setiap triwulan. Untuk setiap triwulan berikutnya, uang saku Dodit yang diterima akan dinaikkan sebesar Rp100.000. Berapa besar uang saku yang akan diterima si Dodit pada awal tahun 2012? Penyelesaian. Triwulan ke-1, U suku pertama A sama dengan Rp1.500.000. Triwulan kedua atau suku kedua, A plus B sama dengan Rp1.600.000. Jadi B sama dengan Rp100.000. Pada awal tahun 2012, artinya sudah selama 3 tahun atau 12 triwulan, uang saku yang akan diterima Dodit yaitu U12 atau U suku ke-12 sama dengan A plus dalam kurung A N plus 1 kali B sama dengan Rp1.500.000 plus atau ditambah dalam kurung 12 min 1 kali Rp100.000 sama dengan 1.500.000 ditambah dalam kurung 11.000 kali Rp100.000 sama dengan 1.500.000 ditambah Rp1.100.000 sama dengan Rp2.600.000. Jadi besarnya uang saku yang akan diterima Dodit pada awal tahun 2012 adalah Rp2.600.000. Poin ke F, penerapan barisan geometri dalam kehidupan. Barisan yang mempunyai perbandingan antara dua suku yang berurutan dinamakan barisan geometri. Konsep barisan geometri banyak digunakan dalam bidang perbankan untuk menghitung bunga bank. Dalam bidang ekonomi digunakan hal yang berkaitan dengan laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan penyusutan nilai barang. Dalam bidang kependudukan digunakan dalam hal yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan pangan. Contoh, diketahui dari data kependudukan bahwa jumlah penduduk pada kota Surabaya pada tahun 2009 ada 6,4 juta jiwa. Setiap 10 tahun, penduduk kota Surabaya bertambah 2 kali lipat dari jumlah semula. Berapakah banyaknya penduduk kota Surabaya pada tahun 1949? Penyelesaian. Karena penduduk kota Surabaya tiap 10 tahun bertambah 2 kali lipat dari jumlah semula, maka R atau rasio sama dengan 2. Dari tahun 1949 ke tahun 2009 sama dengan 60 tahun, maka N sama dengan 60 tahun per 10 tahun sama dengan 6, jadi N diketahui 6. Penduduk pada tahun 2009 diketahui 6,4 juta jiwa, sehingga U suku ke-6 sama dengan 6,4 juta jiwa atau 64 kali 10 pangkat 5. U suku ke N sama dengan A kali R pangkat N min 1. 64 kali 10 pangkat 5 sama dengan A kali 2 pangkat 6 min 1. 64 dipangkatkan menjadi 2 pangkat 6 dikali 10 pangkat 5 sama dengan A kali 2 pangkat 5. A sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. A sama dengan 2 juta jiwa. Jadi penduduk kota Surabaya pada tahun 1949 yaitu 2 juta jiwa. Contohnya lagi pada potongan sederhana atau simple discount, proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang atau dilambangkan dengan F suku ke N, tingkat bunga dilambangkan dengan I, dan jumlah
jika tahun yang mengandung N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang atau P adalah sebagai berikut. P sama dengan F nilai ke N per dalam kurung 1 ditambah IN, atau P sama dengan F suku ke N dalam kurung 1 per dalam kurung bawah 1 plus IN. P sama dengan nilai sekarang, F suku ke N nilai masa datang tahun ke N, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Contoh dalam penerapannya, Anissa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk, agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta, penyelesaian diketahui F suku ke 5 sama dengan 20 juta, I sama dengan 0,15 per tahun, N sama dengan 5. P atau nilai sekarang, F suku ke N per dalam kurung 1 ditambah N sama dengan 20 juta per 1 ditambah 5 kali 0,15 sama dengan 20 juta per 1,75 sama dengan 11.428.571.429. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok 9 tentang materi barisan dan deret, pola barisan dan deret bilangan. Jika ada salah kata, saya perwakilan dari kelompok 9 meminta maaf. Sekian.